Oke, masih membahas tentang rebranding. Pada sesi sebelumnya, ya kan, saya sampaikan bahwa rebranding itu sama dengan evaluasi. Jadi rebranding itu muncul setelah ada evaluasi. Apapun hasil evaluasinya, itu akan menjadi dasar kalau memang kita akan melakukan upaya-upaya rebranding. Tapi kalau kita sudah akan melakukan rebranding itu dari hasil evaluasi, kita mesti ngerti dulu kira-kira tujuan rebranding yang akan kita lakukan itu apa. Jangan sampai kita sudah evaluasi dan kita putuskan, yuk kita melakukan rebranding. Tapi setelah rebranding itu tidak bisa memberikan hasil lebih bagus. Tetapi dengan rebranding itu tidak memberikan impact yang lebih positif, ya berarti ada yang salah. Apakah evaluasinya salah atau proses pemberian nama kembali dan sebagainya itu memang kurang tepat lagi. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pertama kali kita harus pahami dulu kira-kira tujuan rebranding itu apa. Nah, salah satu tujuan dari rebranding itu adalah untuk mengganti image perusahaan. Kenapa? Berarti kan kita akan melakukan rebranding dari sisi corporate-nya. Kenapa? Ya mungkin trust mulai turun. Atau nanti ada faktor-faktor yang lainnya, ya kan. Untuk melakukan penyegaran brand, terkadang memang brand itu mengalami kejenuhan. Jadi tidak hanya produk aja yang mengalami product life cycle, ya, tetapi brand pun terkadang juga mengalami kejenuhan. Kalau udah mulai jenuh dan itu udah nggak bisa lagi secara kuat bisa mempengaruhi persepsinya orang, nah kita mesti siap-siap nih. Siap-siap berarti kita harus melakukan rebranding. Meskipun ada brand tertentu itu yang memang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun itu dia nggak mengalami kejenuhan. Artinya dia tidak segera lakukan rebranding. Kenapa? Ya karena memang konsumen masih bisa menerima itu. Itu masih kuat berada di persepsinya konsumen. Maka dengan durasi yang panjang pun dia nggak masalah. Ya, tetapi brand tertentu kalau memang itu rentan terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan konsumennya, apakah karena faktor perubahan teknologi informasi atau mungkin perubahan-perubahan dari karakteristik konsumennya, ya berarti kita mesti siap-siap untuk melakukan rebranding. Ya, dan memperbaiki citra perusahaan atau produk. Nah, ketika tujuannya itu adalah untuk memperbaiki citra perusahaan atau produk, berarti corporate reputasi ya, atau produk itu kan berarti itu merupakan hasil evaluasi dari produk kita. Apakah produk kita sekarang sesuai atau enggak? Ya kan? Nah, maka ketika kita udah bisa menentukan tujuan rebranding itu apa, baru kita lakukan strateginya. Bagaimana strategi kita untuk melakukan rebranding agar nanti tepat, agar nanti itu sesuai. Ingat, jangan sampai kita udah susah payah, kita udah terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk rebranding, tetapi tetap aja orang nggak trust, tetap aja persepsi itu nggak begitu kuat. Berarti ada yang salah dengan proses rebrandingnya. Nah, berikutnya ini adalah beberapa alasan produk corporate itu melakukan rebranding. Ya, beberapa alasan yang kuat produk corporate itu melakukan rebranding. Yang pertama adalah ketika corporate, ketika entitas, ketika perusahaan itu melakukan reorganisasi. Ya, ketika melakukan perubahan-perubahan secara besar-besaran di perusahaannya, di corporate-nya misalkan kan. Misalkan ada merger atau ada pengalian nama perusahaannya misalkan. Nah, itu perlu melakukan rebranding. Kita ulangi, yang pertama adalah reorganisasi, perlu perubahan-perubahan simbol misalkan. Dan ini sering terjadi ketika ada merger, ketika ada peleburan perusahaan dan sebagainya. Biasanya mereka mulai menentukan kira-kira simbol yang sekarang tepat itu apa. Ya, ini yang pertama ya, alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kapan kita bisa lakukan rebranding itu ketika terdapat analisis prospektif pasar. Ya, berarti ini hasil evaluasi dari pasar ya. Ya, hasil evaluasi dari market, dari pasar, memang ternyata lemah banget sekarang brand ini. Berarti bisa lakukan upaya-upaya rebranding. Kemudian yang ketiga, ketika tadi ya beberapa perusahaan itu bergabung menjadi satu, ini hampir sama dengan yang pertama kan, ketika merger, ketika penggabungan dan sebagainya. Ya, dulu pernah terjadi antara
Sony dan Ericsson dan sebagainya, mereka kasih nama yang baru atau gunakan nama dua-duanya misal. Nah, ini alasan yang ketiga ya. Kemudian alasan yang keempat itu karena identitas lama itu sudah tidak bisa lagi mewakili pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, tak ulang ya, ketika identitas yang lama itu tidak bisa lagi mewakili layanan perusahaan. Jadi udah nggak sesuai lagi antara identitas, brand identity yang melekat itu dengan layanan yang diberikan. Ya, mungkin nanti di kelas kita akan banyak kasih contoh dan banyak diskusi ya. Saya beri satu contoh aja, misalkan yang real yang ada di sekitar kita, TVRI ya, TVRI. TVRI lakukan rebranding, ya kan? Kenapa? Karena mulai dari brand identity-nya ya, mulai dari logo yang ada, yang lama itu kan, itu memang setelah dievaluasi itu sudah tidak bisa lagi mewakili layanan yang sekarang diberikan dari TVRI kepada pemirsa, kepada orang yang ngelihat TV. Maka lakukanlah rebranding dan sekarang berubah, mulai dari logo dan sebagainya berubah, layanan berubah, kemudian acara berubah, kemudian manajemennya berubah, semua berubah. Nah, berarti itu perlu melakukan rebranding. Itu alasan yang bisa dilakukan untuk melakukan rebranding. Contoh yang kedua, misalkan apa yang dilakukan oleh kantor pos Indonesia, sempat saya singgung di kelas sih. Kantor pos yang dulu dengan sekarang kan berbeda. Layanan yang diberikan itu jauh berbeda. Bahkan layanan yang lama itu sekarang hampir-hampir nggak ada, berubah semuanya. Ya kan? Maka ketika merubah layanan, menambah layanan, maka tetap semua brand identity yang melekat itu dirubah dalam satu kemasan yang namanya rebranding. Dan yang terakhir, ya kan, alasan mengapa kita bisa lakukan rebranding itu ketika memang perusahaan secara korporat ya, korporasi itu memiliki reputasi yang buruk. Ketika memang korporat memiliki reputasi yang buruk ya jangan dipertahankan, karena semakin buruk reputasi, semakin turun reputasi, ya orang tetap akan secara kuat mempersepsikan bahwa perusahaan itu nggak bagus. Ini kan berbahaya. Padahal ingat ya, tujuan dari branding itu kan bagaimana kita bisa membangun persepsi yang positif di benaknya konsumen atau di benaknya pelanggan. Nah, kalau itu sudah tidak tercapai, berarti reputasi udah mulai turun, reputasi udah mulai buruk, ya kita mesti lakukan itu. Atau kemarin tak sampaikan juga di pengantar kan. Di pengantar ingat ya teman-teman ya, saya sampaikan berkali-kali. Orang beli produk itu kan karena trust. Konsumen beli produk itu karena kepercayaan. Ya kan? Nah, kalau kepercayaan mulai turun, kalau trust mulai turun, berarti ada yang salah. Hasil evaluasi, oh ternyata sekarang kepercayaan mulai turun, trust mulai turun. Nah, berarti untuk meningkatkan kembali atau untuk mengembalikan kepercayaan yang selama ini ada pada konsumen, yang selama ini ada pada pelanggan, ya kita bisa lakukan upaya-upaya yang disebut dengan rebranding, penyegaran kembali. Tetapi tidak hanya, sekali lagi ya penutupnya, tetapi rebranding itu tidak hanya sekedar merubah logo. Nah, ulangi, kesimpulannya adalah rebranding tidak hanya sekedar merubah logo, rebranding tidak hanya sekedar merubah tagline, rebranding tidak hanya sekedar merubah jingle, tetapi rebranding itu adalah merubah mulai dari sekian brand identity yang melekat pada produk kita, pada corporate kita, dan kita sesuaikan dengan layanan yang sekarang akan kita berikan kepada konsumen atau kepada pelanggan. Demikian teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan ya di materi tentang rebranding. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan wawasan ilmu bagi teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa nanti kita akan masih bahas kembali materi rebranding itu di diskusi baik di kelas secara online dan di kelas secara offline. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya.